Untuk bapak-bapak yang stresan bawa bini dan anak di mobil, lu pastikan nih, kalau bete berkendara bawanya emosi, kalau lu emosi bisa jadi lu menciptakan problem bagi diri lu sendiri dan orang lain. Mungkin lu sudah sabar tetapi orang lain tidak sabar bawanya, ya udah biarin aja, didoain aja biar cepet ketemu Tuhan kan gitu kan. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Halo lovers, sudah balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana untuk mengendalikan emosi saat berkendara di bulan puasa. Gue nggak tahu ya siapa yang bilang puasa adalah identik dengan lebih panasan orang dan lebih cepat marah orang. Menurut gue sih enggak sih ya, maksudnya dari teman-teman gue puasa, dari anak-anak yang puasa juga gue ngeliatin biasa aja gitu kan. Cuman beberapa kali memang gue lihat di jalan banyak orang yang kayaknya emosi banget gitu kan. Udah emosi terus dia marah-marah, dia teriak, wah gue lagi puasa tau hari ini. Ya biarkan Bapak Ustadz yang menjelaskan lah ya itu kenapa ya. Gue tidak berhak menjelaskan di situ, which is menurut gue lucu gitu kan. Nah, kalau lu mau berkendara di bulan puasa, ya apalagi lu mau mudik ya, lu ketika mudik kan itu macet, banyak orang bawa bini dan anak gitu kan. Ada bapak-bapak yang suka bawa bini dan anak di dalam mobil, ada bapak-bapak yang tambah stres bawa bini dan anak di dalam mobil. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya, memang bukan artinya lu tidak cinta keluarga, kadang-kadang itu aja karakternya gitu kan. Nah, untuk bapak-bapak yang stresan bawa bini dan anak di mobil, lu pastikan nih anak-anak lu punya sesuatu untuk ditonton, bini lu punya sesuatu untuk dicemil gitu kan. Nah, ketika mereka udah punya dua itu, biasanya udah jauh lebih anteng lah ya di dalam mobil. Nah, terus anak-anak kan paling rewelnya kan buang air kecil dan buang air besar di jalan ya. Itu kan sekarang banyak tuh alat-alat yang bisa Anda beli di online untuk bisa mengakomodir itu untuk umur-umur tertentu lah ya gitu loh kan. Karena kalau umurnya udah agak besar, lu bisa bertahan dan segala macam. Nah, cuman yang paling penting sih lu bawa air ya untuk cuci-cuci, untuk siram-siram. Karena itu sering banget gue lihat orang-orang pakai air minum gitu kan. Sebenarnya lu beli di peralatan camping, dia ada satu kayak kantong gitu, lu bisa isi, itu isinya 15-20 liter dan dia sekalian ada spray pancurannya juga. Itu bisa membuat hidup lu jauh ya kan, lebih nyaman juga ketika lu berkendara di mobil gitu kan. Nah, yang nomor satu, berkendara harus fokus ya. Hidup lu akan tidak nyaman banget kalau lu lagi mudik terus nabrak orang gitu kan. Nabrak orang nyerempet doang oke lah ya, lu bisa selesaikan dengan duit hari itu juga. Nabrak orang sampai mobilnya rusak, wih, nggak jadi mudik Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi makanya jangan lah ya, makanya lu berkendara harus fokus, harus alert di jalan dan jangan bete bro. Kalau bete berkendara bawanya emosi, kalau lu emosi bisa jadi lu menciptakan problem bagi diri lu sendiri dan orang lain ya kan. Jadi jangan gitu loh. Terus interior, makanya kenapa gue bilang interior itu penting dari dulu. Satu, kaca film nggak boleh panas. Kalau kaca film panas, AC lu pasti nggak dingin maksimal. Itu udah hukum alam ya bro ya. Mobil lu mau warna hitam sekalipun, kalau kaca film lu dingin, di dalam mobil itu AC juga akan jauh lebih dingin daripada yang kaca filmnya nggak dingin gitu. Makanya sebelum mudik pastikan lu cek dulu nih kaca film kadarnya berapa nih. Paling gampang nih ke mobil ketika lu jemur di luar atau ketika lu lagi bawa mobil ya, lu tempelin jari lu ke kaca. Kalau panasnya itu masih oke atau cuman hangat-hangat dikit, itu fine berarti. Kalau panasnya udah panas gitu kan sampai lu berasa panas di jari lu, ya berarti itu kaca filmnya sudah tidak bisa menolak panas, harus mengganti. Karena kaca film menolak panas apa tidak ada hubungannya sama warna hitamnya gitu kan. Itu satu ya kan. Nah, terus yang kedua adalah kebersihan dan kelengkapan aksesoris di dalam mobil. Kebersihan bagi gue penting banget ya, maksudnya freaking number one. Dulu gue masih bujang aja, mobil gue kayak baru keluar dari showroom tiap hari. Jangankan mobil, motor, gue naik motor pulang ke hujanan, gue masih basah kuyup, gue di depan nyemprotin motor sama ngelapin motor sebelum gue masuk ke dalam gitu loh. Karena ya balik lagi sih, gue nggak suka mobil gue kotor, mobil gue jorok. Mobil tuh harus kayak baru keluar dari showroom tiap hari bersih gitu loh. Karena nggak peduli mobil lo apa, kayak mobil gue Avanza hari ini, joknya gue ganti kulit yang bagus walaupun warnanya ungu manggis gitu kan, gue suka warna itu gitu kan. Terus di dalam itu selalu rapi dan bersih dan di dashboard tidak ada setitik debu pun gitu loh. Jadi lu naik mobil itu tuh ya happy gitu loh, kayak naik mobil baru aja tiap hari gitu kan. Dan ketika lu nyalain AC-nya dingin, nggak ada baunya ya kan. Terus ketika lu nyalain audionya
chargingnya cukup. Balik lagi sih, entertainment di dalam mobil penting kalau lu udah punya anak ya kan. Kalau bagi diri lu sendiri mungkin lu nggak ada yang denger musik so-so aja, biasa-biasa aja, ada yang ekstrim, ada yang bahkan tidak sama sekali gitu kan. Itu sih tergantung selera. Cuman yang namanya lu bawa anak-anak mudik, saran gue sih lu beli entertainment system yang cukup untuk anak-anak lu gitu loh. Jangan lu kasih handphone terus, karena kalau lu kasih handphone terus takutnya terlalu deket kan gitu loh. Nah, terus yang ketiga, pastikan charger handphone semua colokan-colokan itu berfungsi. Karena kadang-kadang charger handphone itu tidak berfungsi karena sekringnya ada yang putus. Nah, penyebab sekring putus itu biasanya karena lu narik ampere atau lu narik daya kegedean dari si charger itu. Makanya, lu kalau beli charger handphone untuk di mobil, pastikan yang colokannya satu aja. Itu nggak bakal ngerusak si sekring. Karena kalau gue lihat kan kadang-kadang charger itu kan ada 2 gitu kan. Nah, udah 2 lu tambahin extension lagi jadi 5 gitu kan. Nggak bisa begitu gitu loh. Takutnya ketika lu colok di jalan malah sekringnya putus, lu nggak ngerti yang mana yang diganti, malah lu nggak bisa pakai sepanjang jalan gitu kan. Itu jadi konyol gitu kan. Makanya saran gue setiap colokan itu satu aja. Jadi itu memastikan mereka akan bekerja dengan baik dan tidak akan menyusahkan lu gitu kan. Nah, itu sih penting banget karena charger handphone di dalam mobil bagi gue udah kayak penyelamat banget ya. Handphone sekarang nggak bisa tahan 1 hari bro. Jam 12 aja udah tinggal 50% gitu kan. Gimana anak-anak lu yang main game di situ atau nonton di situ gitu loh. Dan pastikan anak-anak lu juga nggak main game 1 harian men. Mereka bisa motion sickness loh atau mabuk darat loh ketika misalkan lu bawa jalan dan mereka ngeliatin layar dalam jangka waktu yang lama. Ketika mereka mabuk darat bisa muntah di mobil, lu juga bisa bete kan gitu kan. Nah, yang paling penting adalah jangan terprovokasi kendaraan lain ya. Mungkin lu sudah sabar tetapi orang lain tidak sabar bawanya, ya udah biarin aja, didoain aja biar cepet ketemu Tuhan kan gitu kan. Biar dia bisa menyampaikan unek-uneknya ke Tuhan itu sendiri gitu kan. Jadi ya biarin aja gitu kan. Terus etika berkendara juga lu harus tahu, pastikan e-tol card lu atau flash lu terisi sehingga lu bisa bayar tol dengan bener ya kan. Jadi ya kalau bisa tuh lu ajakin temen lah yang bisa nyetir gitu kan, atau bini lu bisa nyetir, bisa gantian, itu bagus gitu kan. Kalau enggak ya udah terima nasib bro, nyetir sendiri sampai tujuan gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Lung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.